Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Fariza. Di sini saya akan mencoba menjelaskan komponen-komponen komputer. Langsung saja, komponen komputer ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada brainware, yang kedua hardware, yang ketiga itu software. Nah, apa sih brainware itu? Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter, serta orang yang menggunakan perangkat komputer. Netter apa sih? Netter itu sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing atau searching di internet. Nah, brainware terdiri dari programmer, administrator, operator. Apa sih programmer? Apa sih administrator? Apa sih operator? Programmer yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menguasai salah satu ataupun banyak bahasa pemrograman. Programmer dapat juga dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program-program yang diperlukan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan juga program yang berjalan pada sebuah sistem komputer ataupun pada jaringan komputer. Selanjutnya yaitu operator. Operator yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem maupun peralatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya seperti menyiapkan data untuk diakses, merawat sistem komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada hardware. Hardware itu apa sih? Hardware itu perangkat keras. Pengertian dari hardware itu jenis komponen yang ada pada komputer yang mana fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Apa sih fungsi hardware? Dari pengertian hardware di atas, dapat diketahui beberapa fungsi dari perangkat itu sendiri. Fungsi utama dalam hardware di sini meliputi banyak hal, seperti mengolah data atau informasi, menerima output, memberi output, menyimpan informasi maupun data. Yang pertama, mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user
Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh penggunanya yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output input. Yang terakhir yaitu ada menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Yang terakhir yaitu ada software. Software adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Jadi, software merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer. Nah, secara umum, fungsi software komputer yang utama adalah melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Yang kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Yang terakhir, bertindak sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Software komputer secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi atau operating system dan software aplikasi atau application software. Sedangkan software aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu bahasa pemrograman, program aplikasi, program paket, dan program utilitas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.